Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang akan membahas alur cerita film, yaitu Short Movie. Kali ini kami akan merangkum sebuah alur film bergenre horor yang berjudul X Game. Film ini menceritakan pembalasan seorang wanita yang waktu kecilnya dulu sering dibully dan ditindas oleh teman-teman sekelasnya. Wanita tersebut membuat sebuah permainan yang dimana setiap orang yang akan memainkannya akan mendapat siksaan seperti yang dulu dia rasakan. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita tonton alur ceritanya. Scene pertama diperlihatkan dengan seorang guru di sebuah kelas yang pipinya terdapat luka besar berbentuk X menerima sebuah kotak. Dengan tangan gemetar, guru tersebut mengambil kertas dari kotak tersebut. Setelah membaca isi kertas, guru tersebut ketakutan dan meminta maaf pada sebuah TV yang sedang menyala. Lalu tiba-tiba semua lampu menjadi padam. Di perjalanan yang padat, tepatnya di kota Tokyo di Jepang, ada sekumpulan gadis SMA sedang berbincang. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Ryuko melihat seorang akan meloncat dari gedung yang tinggi, dan tiba-tiba orang tersebut adalah guru yang tadi pipinya mendapat luka besar. Scene lalu berpindah di sebuah perguruan tinggi. Seorang dosen sedang membicarakan tentang orang-orang yang belakangan ini bunuh diri dan menghilang. Rumornya mereka semua adalah orang-orang yang pernah menjadi pembuli, dan korban yang dulunya pernah dibully kini kembali untuk balas dendam. Seorang pria bernama Kokubo Hideaki sedang tertidur di dalam kelas. Kemudian bangun setelah dipukul oleh seorang wanita, di mana wanita tersebut adalah kekasihnya yang bernama Rikako. Hideaki lalu minta maaf pada dosennya karena tak sengaja berteriak kesakitan dalam kelas. Di saat jam istirahat, Hideaki sedang merayu teman-teman cewek kuliahnya. Rikako yang kesal lalu melemparnya dengan kertas bertuliskan hukuman mati. Rikako yang kemudian pergi lalu dikejar oleh Hideaki. Hideaki lalu menerima pesan dari teman sekolahnya dulu. Pesan tersebut berisi tentang meninggalnya guru mereka sewaktu masih sekolah, yaitu Tuan Morino. 3 hari sebelumnya, waktu Hideaki sedang reunian bersama teman-teman sekolahnya, Hideaki menuangkan minuman pada Tuan Morino. Tuan Morino lalu menanyakan kesibukan Hideaki sekarang. Dia lalu mengatakan bahwa kesibukannya sekarang adalah mahasiswa yang akan lulus pada tahun ini. Tuan Morino lalu mengatakan pada semua orang yang hadir bahwa dia tahun lalu sudah menikah. Teman-teman Hideaki semua berteriak senang mendengarnya. Kemudian datang gadis cantik bernama Chie. Dia adalah teman sekaligus ketua kelas waktu masih sekolah dasar dulu. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya sekarang adalah menjadi guru TK. Hideaki kemudian menyapa Chie dan mengajak untuk mengingat waktu masih masa-masa sekolah dulu. Chie kemudian pergi meninggalkan Hideaki karena dipanggil oleh temannya yang lain yang bernama Katsuragi. Scene lalu berpindah di rumah Tuan Morino yang baru saja selesai dimakamkan. Hideaki yang mendatangi pemakaman Tuan Morino lalu didatangi oleh Chie dan Tadashi Ishimatsu. Chie mengatakan bahwa dia merasa kasihan pada istri Tuan Morino karena baru saja menikah tapi sudah ditinggalkan. Ishimatsu berkata pada Hideaki bahwa dia sudah menyelidiki penyebab kematian Tuan Morino. Dia mengatakan bahwa Tuan Morino mungkin saja punya masalah dengan salah satu temannya karena meninggalnya adalah pada saat pulang dari reunian. Lalu mereka beranggapan bahwa dalang di balik semuanya adalah Shinjo dan Yoshiki. Hideaki lalu diingatkan kembali pada saat dia akan mengantarkan Tuan Morino yang sudah mabuk berat untuk pulang ke rumahnya. Kemudian datang Shinjo dan Yoshiki yang minta pada Hideaki bahwa mereka yang akan mengantarkannya pulang. Scene lalu berpindah di rumahnya Hideaki. Hideaki bercerita pada Rikako tentang kenakalan Shinjo dan Yoshiki yang sudah dari sekolah dulu sampai sekarang. Kemudian tiba-tiba datang paket yang bertuliskan huruf X. Paket tersebut berisi kaset DVD. Hideaki dan Rikako lalu menontonnya. Dan ternyata film tersebut berisi tentang penganiayaan yang dilakukan pada Tuan Morino. Hideaki yang tak suka dengan video tersebut lalu pergi meninggalkannya, sedangkan Rikako masih tetap duduk menonton. Rikako lalu menunjuk pada video tersebut. Dia menunjuk pada seorang wanita yang menyeramkan yang sedang memandang ke arah Tuan Morino yang sedang disiksa. Hideaki lalu teringat pada sosok wanita berambut hitam dengan menggunakan mantel panjang pada saat pulang reuni. Keesokan harinya, di kantor polisi, terlihat Hideaki dan Rikako sedang melapor tentang kejanggalan pada meninggalnya Tuan Morino. Hideaki memberikan video yang berisikan tentang perempuan yang sedang menyaksikan Tuan Morino yang sedang disiksa. Polisi mengatakan bahwa meninggalnya Tuan Morino adalah murni bunuh diri. Gambar dari video masih dianggap masih burik, sehingga tidak menjadi bukti yang kuat bahwa Tuan Morino dibunuh. Hideaki yang kesal lalu pergi meninggalkan kantor polisi. Hideaki dan Rikako lalu mengunjungi rumah Ishimatsu. Ishimatsu berusaha menyelidiki isi video tersebut dengan komputer miliknya. Dia lalu teringat teman gadis waktu masih sekolah dulu yang bernama Rikako Kaburagi.
Mariko Kaburagi tidak datang pada saat acara reunian. Hideaki yang lupa dengan orang yang bernama Kaburagi diingatkan oleh Shimatsu bahwa dia adalah gadis yang tak mau bergaul dan sering dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Shimatsu mengatakan bahwa gadis yang ada di video tersebut mirip dengan temannya yang sering dibully dulu, yaitu Kaburagi. Hideaki kemudian melihat foto-foto waktu masih di sekolah dasarnya dulu dan mencari data-data tentang temannya yang bernama Kaburagi. Hideaki lalu teringat saat masa-masa sekolahnya dulu. Dia teringat dengan Kaburagi yang dulu sering dibully oleh teman-temannya. Mereka juga membuli Shimatsu yang pendiam dan terlihat cupu. Hideaki lalu melapor pada Tuan Morino tentang teman-temannya yang sering membuli Kaburagi. Tuan Morino menganggap bahwa mereka cuma bercanda sebagai teman. Tuan Morino pun lalu mengancam akan mengeluarkan Hideaki dari sekolah kalau dia sampai membuat keributan di dalam kelasnya. Salah satu anak pengganggu yang mendengar Hideaki sedang melapor pada gurunya mengatakan kalau tak ada gunanya Hideaki melapor perbuatannya, karena mereka adalah dewan penting di sekolahnya. Mereka lalu berencana untuk mengajar Hideaki, yaitu menerima hukuman untuk Kaburagi. Hideaki lalu tersadar dan terkejut dengan ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Rikako menelponnya dan mengatakan kalau ada yang mengikutinya sejak pulang dari rumahnya Hideaki. Dia mengatakan kalau yang mengikutinya adalah gadis yang ada di video. Hideaki yang khawatir akan keselamatan Rikako kemudian mengejar menggunakan sepeda ontel miliknya. Hideaki lalu sampai di tempat Rikako berada. Dia lalu kaget dengan tempat yang banyak bertuliskan huruf X yang tulisannya menggunakan darah. Hideaki lalu terjatuh setelah tanpa sengaja menabrak wanita yang wajahnya mirip dengan orang yang berada di video. Ponselnya lalu kembali berbunyi dan ternyata adalah panggilan dari Rikako. Dia mengatakan kalau sudah sampai di rumahnya. Hideaki yang penasaran dengan wanita yang ditabraknya kemudian mengejarnya. Dia lalu menemukannya sedang menangis sambil mencoret tembok menggunakan darah. Hideaki kemudian mendekati untuk menanyakan alasannya membunuh Tuan Morino. Hideaki lalu disetrum sampai pingsan. Setelah sadar, Hideaki kaget dengan tangannya yang sudah terikat dan mulut yang ditutup menggunakan lakban dalam sebuah kotak yang gelap dan sempit. Dia lalu menendang kotak tersebut yang berhasil keluar. Tiba-tiba seorang keluar dari kotak lainnya. Orang tersebut kemudian menjekik leher Hideaki. Hideaki yang mengenal orang tersebut adalah Shinjo, lalu menyuruh untuk melepas cekikannya. Shinjo mengira bahwa Hideaki adalah dalang di balik semuanya. Dan tiba-tiba salah satu kotak lainnya berbunyi. Dan setelah diperiksa yang ternyata adalah Chie. Chie yang ketakutan lalu dikeluarkan dari kotak tersebut oleh Hideaki. Ruangan yang awalnya gelap kemudian tiba-tiba terang dengan lampu yang tiba-tiba menyala. Ruangan tersebut ternyata mirip dengan kelas di sekolahnya dulu. Hideaki kemudian menjelaskan bahwa ini semua adalah ulah dari Mariko Kaburagi untuk balas dendam pada orang-orang yang sudah membulinya dulu. Speaker yang nyaring lalu tiba-tiba berbunyi. Kemudian dua petugas penjaga yang menutup wajahnya membawa tongkat kecil lalu masuk. Tongkat tersebut ternyata memiliki setrum dan akan disetrumkan pada orang yang akan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Salah satu petugas lalu datang mendekati tumpukan boneka dan kemudian menemukan seseorang yang ternyata adalah Yoshiki. Yoshiki yang hilang kesadaran kemudian dibangunkan oleh petugas menggunakan setrum. Speaker lalu kembali berbunyi dan mengatakan bahwa hari ini akan ada game hukuman. Petugas lalu membawa kotak yang bertuliskan kotak X game, yang dimana kotak tersebut pernah digunakan oleh Shinjo dan teman-temannya untuk membuli Kaburagi. Dari arah depan lalu muncul video Tuan Morino yang menuliskan beberapa aturan permainan yang akan dilalui Hideaki dan teman-temannya nanti. Semuanya berisi 13 peraturan permainan yang dimana semuanya pernah dilalui oleh Kaburagi dulu. Yoshiki yang berusaha kabur lalu disetrum kembali sampai tak sadarkan diri. Permainan pun akhirnya akan segera dimulai. Aturan permainannya yang pertama adalah orang yang dihukum diputuskan oleh sebuah roulette. Dan nama yang terpilih mengambil tiket lotre dari kotak X game. Lalu orang tersebut akan menerima hukuman dari temannya yang lain. Waktu yang diberikan adalah 3 menit untuk menyelesaikan hukuman tersebut. Jika sampai gagal menjelaskan hukuman tersebut, maka akan ada hukuman khusus nantinya. Permainan akhirnya dimulai dengan roulette yang sudah berputar. Nama pertama yang muncul adalah Hideaki.
Hideaki lalu mengambil tiket lotre dari kotak X game. Isinya adalah hukuman paku payung. Dan tiba-tiba muncul kursi yang sudah terdapat paku payung yang sudah menempel. Waktu akhirnya berjalan, dan Hideaki dengan rela duduk di kursi tersebut untuk menyelamatkan teman-temannya dari hukuman. Waktu akhirnya berhenti, yang bertanda permainan berhasil selesai dilalui. Kursi ditarik dari tubuh Hideaki yang menyebabkan dia sangat kesakitan. Permainan kemudian berlanjut, dan lotre tersebut kembali menunjuk Hideaki. Hideaki lalu kembali mengambil tiket lotre. Hukumannya adalah jepitan baju. Semua teman-temannya lalu menjepitkan sebuah jepitan tajam ke tangan Hideaki. Lampu kemudian tiba-tiba padam dan hidup kembali dengan memperlihatkan Yoshiki yang dibawa ke tempat lain. Yoshiki diikat dan didudukkan pada sebuah kursi. Lalu seorang petugas menerapkan besi panas pada perut Yoshiki. Yoshiki mendapatkan hukuman khusus karena dianggap menyalahi aturan dalam permainan. Yoshiki lalu kembali mengikuti permainan. Dan lotre lalu menunjuk pada Chie. Chie mengambil tiket lotre, dan isinya adalah hukuman kepala keriting. Temannya diharuskan untuk membakar rambut Chie dengan korek api. Shinjo lalu meminjam korek api milik Hideaki dan berniat untuk membakar rambut Chie. Chie yang ketakutan lalu menceritakan bahwa dia dulunya ikut membulinya, yaitu dengan menyuruh semua gadis untuk menjauhinya. Waktu 3 menit dilewatkan oleh Chie karena dia takut dan gak mau rambutnya untuk dibakar. Dia lalu dibawa petugas untuk mendapatkan hukuman khusus. Chie yang sudah minta maaf tidak dihiraukan oleh penjaga dan tubuhnya didederkan besi panas, yaitu tepat di bagian lehernya. Permainan kemudian kembali berlanjut. Giliran berikutnya adalah Shinjo. Tiket yang dipilihnya berisi hukuman minum susu sebanyak 100 gelas. Shinjo tak berhasil menjelaskan permainannya sebelum 3 menit karena memuntahkan susu yang terakhir diminumnya. Maka dia juga mendapatkan hukuman khusus. Badannya lalu didederkan besi panas tepat di bagian punggung. Berlanjut ke Yoshiki yang kemudian adalah makan siang di sekolah. Betapa kagetnya dia karena yang akan dimakan adalah sekumpulan ular-ular kecil yang masih hidup. Namun Yoshiki tetap memakannya untuk menghindar dari hukuman. Chie yang mendapat giliran berikutnya kembali mendapat hukuman khusus. Hideaki tak mendapat hukuman khusus menjadi sasaran teman-temannya pada saat dia mendapatkan hukuman tamparan keras. Permainan kemudian kembali berlanjut. Hideaki kembali terpilih dan tiket diambilnya berisi tulisan hukuman mati. Teman-temannya pun berusaha untuk membunuhnya karena mereka berpikir kalau hal tersebut akan menjadi permainan yang terakhir dan akan menyelamatkan mereka semua. Teman-teman Hideaki lalu menggunakan tali yang disediakan penjaga untuk mencekik lehernya. Permainan akhirnya dinyatakan selesai setelah Hideaki dianggap meninggal karena dicekik oleh teman-temannya. Hideaki yang ternyata hanya pingsan dan tak terbunuh lalu terbangun dan mendapatkan teman-temannya sudah dibawa oleh penjaga keamanan permainan. Hideaki lalu berjalan dengan susah payah karena badan yang penuh dengan luka. Hideaki berusaha mengejar mereka semua. Hideaki lalu menabrakkan tubuhnya pada penjaga yang sedang membawa Yoshiki. Mereka berdua lalu memukuli penjaga tersebut dan berhasil merebut tongkat listriknya. Salah satu petugas yang melihatnya kemudian melarikan diri. Di tempat terpisah, Shinjo dan Chie sedang terikat. Mereka berteriak minta pertolongan. Hideaki mendengarnya lalu datang menghampiri. Hideaki lalu melepaskan ikatan di tangannya. Ikatan di tangan teman-temannya pun juga ikut dilepaskan. Hideaki kemudian mengajak teman-temannya untuk keluar dari tempat tersebut, tapi tak dihiraukan. Yoshiki mengatakan satu penjaga berhasil melarikan diri. Jadi mereka yakin kalau Mariko Kaburagi masih hidup. Mereka masih ingin mengejar Kaburagi untuk membalaskan perbuatan kejamnya terhadap mereka. Hideaki mau tidak mau akhirnya ikut mereka. Hideaki dan teman-temannya berjalan dengan menggunakan cahaya dari korek milik Hideaki karena tempatnya yang gelap. Koreknya tiba-tiba mati, tapi mereka berhasil menemukan tempat yang diperkirakan adalah persembunyian Kaburagi. Mereka lalu memasuki tempat tersebut dan mendapati seorang wanita yang sedang memonitori CCTV. Shinjo lalu mendekatinya dan membuka penutup kepala dari wanita tersebut. Dan tiba-tiba, gadis tersebut ternyata kasih dari Hideaki, yaitu Rikako. Shinjo dan yang lainnya yang tak tahu bahwa dia adalah kasih Hideaki berusaha untuk melukainya dengan besi panas. Rikako lalu minta tolong pada Hideaki. Teman-temannya pun mencurigai bahwa Hideaki mungkin saja ikut terlibat dengan semua ini. Yoshiki lalu diperintahkan untuk memegang tangan Hideaki dan meminta pada Chie untuk memberikan besi panasnya. Lalu tanpa sengaja besi panas tersebut mengenai wajah Shinjo.
karena badan Chie didorong oleh Rikako yang ingin melarikan diri dari mereka. Shinjo yang sudah penuh dengan amarah lalu memukul kepala Chie dengan besi panas sampai akhirnya meninggal. Hideaki dan Rikako lalu kabur dan bersembunyi di balik meja. Shinjo kesulitan mencarinya karena tempatnya yang gelap. Rikako lalu berkata pada Hideaki bahwa kunci keluarnya ketinggalan di monitor. Hideaki lalu berinisiatif untuk menjadikan dirinya umpan dan menyuruh Rikako untuk mengambil kuncinya. Hideaki berhasil mengalihkan perhatian Shinjo dan Rikako pergi ke ruang monitor. Di ruang monitor, Rikako menelpon seorang dan mengatakan bahwa dia terpaksa mengeksekusi yang terakhir. Lalu di monitor, dia mengaktifkan sebuah program penghancuran ruangan. Dia lalu menyirami ruangan tersebut dengan bensin. Hideaki dan Shinjo yang terlibat perkelahian lalu kaget dengan sebuah ledakan besar. Hideaki yang mengajak Shinjo untuk segera keluar dari tempat tersebut tak diraukan, karena Shinjo masih ingin membunuh orang yang sudah membuatnya tersiksa. Hideaki lalu kembali bersembunyi, tetapi ketahuan oleh Yoshiki. Ketika Yoshiki akan memukulnya menggunakan tongkat listrik, tiba-tiba Shinjo menusuknya dengan besi panas. Tempat yang gelap membuat Shinjo salah paham, mengira Yoshiki adalah Hideaki. Shinjo lalu menangis dan menyesali perbuatannya karena sahabatnya meninggal di tangannya sendiri. Lalu tiba-tiba, tanpa ampun, Hideaki memukuli Shinjo berkali-kali menggunakan besi panas sampai membuat Shinjo meninggal. Hideaki seperti tak sadar melakukan perbuatan tersebut. Hideaki lalu keluar dari ruangan tersebut dan bertemu dengan Rikako yang sudah membawa kunci keluar. Hideaki dan Rikako akhirnya berhasil keluar dengan selamat, yang diikuti dengan ledakan di seluruh ruangan. Di tempat terbuka, Hideaki menanyakan apakah Rikako sebenarnya adalah Kaburagi. Belum selesai menjawab, Ishimatsu datang. Dia mengatakan pada Hideaki bahwa seluruh sekolah yang mirip dengannya ada DVD sudah dicarinya dan diperiksa untuk mencari semua informasi. Rikako lalu tiba-tiba menghilang saat akan kembali diajak bicara oleh Hideaki. Ketika sedang menoleh dan berteriak manggil-manggil nama Rikako, tiba-tiba Ishimatsu hendak memukul kepala Hideaki dengan tongkat listrik, tapi Hideaki berhasil menangkis tangan Ishimatsu. Hideaki lalu menanyakan apakah Ishimatsu adalah salah satu penjaga yang melarikan diri, karena Hideaki melihat ada bercak darah di sepatu Ishimatsu. Ishimatsu lalu menjelaskan bahwa dia merupakan salah satu dari kelompok warga atas nama keadilan yang membantu para korban penindasan dan keluarganya. Kejahatan yang tak bisa dihukum secara hukum membuat kelompok tersebut melakukannya secara sukarela. Dan semua yang terjadi sebenarnya adalah rencana Ishimatsu agar orang-orang yang membuli Kaburagi merasakan semua penderitaannya oleh permainan hukuman. Ishimatsu lalu mengatakan bahwa kasih Hideaki sekarang sudah menjadi pembunuh berantai tanpa emosi. Semua itu merupakan konsekuensi dari bully yang dia terima. Hideaki lalu dikerumuni oleh sekelompok orang yang menggunakan penutup wajah. Di atas gedung yang tinggi, wajah Hideaki sudah tertutup kain dengan tangan diikat. Hideaki hendak menjalani game hukuman final, yaitu hukuman kematian. Tubuh Hideaki lalu disetrum oleh Ishimatsu. Ketika hendak jatuh, tubuh Ishimatsu ditarik oleh Hideaki. Mereka berdua akhirnya jatuh dari atas gedung. Ishimatsu langsung meninggal di tempat, sedangkan Hideaki berhasil selamat dengan mengalami banyak patah tulang. Beberapa hari kemudian terlihat Rikako sedang menelpon seseorang yang ternyata seorang polisi. Polisi tersebut mengatakan bahwa targetnya sekarang yaitu Hideaki sedang berada di rumah sakit Universitas Toto. Polisi tersebut mengatakan akan ada anggotanya yang akan mengantarkannya nanti, dan dia juga akan segera memberitahu bosnya. Tak lama kemudian polisi tersebut menelpon bosnya dan mengatakan mereka akan menjalani game hukuman mati untuk targetnya. Tak disangka, bos tersebut yang merupakan dalang di balik semua ini adalah dosen yang mengajar di kelas Hideaki. Dia mengatakan pada polisi tersebut bahwa yang dilakukannya merupakan misi sosial untuk membantu korban-korban bullying mendapatkan keadilan. Beralih ke rumah sakit yang dimana terlihat Hideaki yang sudah mendapat banyak perban di tubuhnya, sedang duduk di kursi roda. Dia menangisi semua yang sudah terjadi padanya. Tiba-tiba Rikako datang menjenguk dan membawakan buah apel merah. Rikako mengatakan rindu pada Hideaki, begitupun sebaliknya. Hideaki mengatakan agar Rikako tak terlibat lagi dengan kelompok yang mengatasnamakan keadilan, dengan menghakimi orang-orang yang suka menindas orang-orang yang lemah dan mempunyai kekurangan. Hideaki mengatakan akan selalu melindunginya karena dia mencintainya. Rikako lalu mengingatkan Hideaki waktu masih sekolah dulu, di mana Hideaki mengucapkan akan selalu melindungi Kaburagi selamanya. Dan ternyata itu semua merupakan permainan hukuman yang dilakukan bersama teman-temannya. Hal itu membuat Rikako sangat kecewa kepadanya. Rikako lalu mengatakan terima kasih pada Hideaki
dan mengatakan bahwa skenario dengannya sudah selesai. Rikaku lalu menusuk tubuh Hideaki berulang-ulang, di mana hal tersebut hanyalah khayalan Hideaki yang sudah depresi. Yang ternyata Rikaku masih memiliki perasaan untuk tak membunuhnya. Rikaku meninggalkannya sendirian dan lalu menelpon seorang yang merupakan polisi dan mengatakan bahwa eksekusinya selesai dan targetnya dipastikan tewas. Film pun selesai. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu tak seharusnya kita membuli atau menindas orang-orang yang memiliki kelemahan atau kekurangan, karena bulian tersebut akan berdampak pada kehidupannya kelak. Tetap waspada dan jauhi kekerasan. Saya dan kerabat yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.